Ini buat pendukung Anies dan loyalisnya. Satu hal, Anies ini kehilangan momentum politik kalau mau jujur. Kalau menang Pilpres dia akan menjadi satu-satunya matahari di negara ini. Tapi ketika kalah Pilpres, Anies tak lagi bisa menjadi spotlight yang kemudian menjadi satu-satunya rujukan, termasuk Pilkada Jakarta. Jadi kalau dulu ada kesan Anies duduk saja, ini dikerubungi oleh partai dan datang untuk mengusung Anies sebagai bagian dari kontestasi di Pilkada Jakarta ataupun di Pilpres. Tapi ketika Anies kalah Pilpres, partai ini kan berpikir, apa untungnya kemudian mengusung Anies dalam Pilkada Jakarta? Nasdem berpikir dong, toh nggak ada efek elektoralnya, nggak berbarengan dengan Pileg, begitupun dengan PKS dan PKB, nggak ada faedahnya secara elektoral. Sementara pada saat yang bersamaan, ada tawaran surga, Livi. Jadi menteri, masuk kabinet, support sistem politik, bergabung dengan Kim. Ini yang kemudian secara rasional, partai-partai non-Kim yang kita sebut tadi, PKS, PKB, dan Nasdem, ini sangat rasional kalkulasi politiknya. Di tengah dukungan politik yang tidak terlampau solid ke Anies, pada yang saat bersamaan Ridwan Kamil barang bagus, didukung oleh support system, dan yang paling penting masuk kekuasaan politik. Ini yang saya kira membuat partai ini berubah pola pikirnya. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung Kim bisa mencegah langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencegah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun Kim Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, Kim Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Jadi tak ada lagi bagi saya apa yang disembunyikan. Ini terkonfirmasi dari begitu banyak pertamaan kawan-kawan media sehari dua hari ini. Bang Adi, sekarang tak ada lagi cerita bahwa PKS, Nasdem, dan PKB ini bahwa belum memutuskan dukungan politik ke Kim. Sudahlah, kata kawan-kawan media itu mengatakan ini sudah selesai, sudah di atas kertas hitam dan putih. Ini semua sedang bagaimana cari jalan keluar supaya tak ada kesan meninggalkan Anies. Kan itu yang kemudian terjadi pada PKS, bagi Nasdem dan PKB, ngomongnya agak normatif, agak ideal, supaya kalau nanti tidak mengusung Anies Baswedan, mereka tidak dimusuhi dan tidak dibully oleh para pendukung Anies. Kan itu yang sedang dilakukan oleh mereka ini. Nantinya, Kim Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke Kim Plus. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan isu pencegahan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Apapun dulu waktu maju di Jawa Barat kan tiket pertama kali diberikan oleh Nasdem kepada RK dan kemudian menang. Kalau per hari ini kemudian tiket itu dan termasuk saya yang hal-hal sepertinya saya agak berat bersama hati. dia. Tapi kan ada realitas politik yang kemudian tidak bisa dibantah. Nah, kalau bicara tentang kapasitas, kompetensi, ya, pengalaman, saya kira tiga orang yang disebut tadi bagi saya udah di atas rata-rata. Mereka ini pengalamannya sudah luar biasa dan bisa di-tracking. RK itu dianggap sukses di Jawa Barat, kemudian di Bandung saat itu. Anies, Ahok apalagi, approval ratingnya di atas rata-rata. Tapi, Livi, satu hal, bicara tentang Pilkada Jakarta bukan lagi soal popularitas, bukan lagi tentang elektabilitas, bukan lagi soal kompetensi. Ini soal bagaimana elit-elit partai berkongsi kalau bisa semua dukungan politik menumpuk satu kekuatan politik dan nggak ada lawan. Yang dilawan di situ adalah kotak kosong. Nah, itu yang sebenarnya saya kritik. Bisa tidak Nasdem misalnya, kalau mendengar statementnya Gus Coy, ini berat hati betul kalau ada calon tunggal, nolak aja tawaran surga itu yang datang. Ajak misalnya PDIP ayo maju, atau yakinkan PKS. Ayo dong PKS yang selama ini sangat identik dengan Anies, ayo tolak tawaran surga itu. Ya minimal memunculkan kader mereka untuk bisa bertanding di Jakarta. Kan itu saja sebenarnya. Tapi bagi saya Kim juga tidak salah. Yang ingin saya katakan adalah Kim tentu ingin mengakumulasi begitu banyak kekuatan.
karena menumpuk kekuatan. Kalau bisa lawan nyata ada, ini kan bagian dari proses bagaimana memenangkan pertarungan. Kan sekarang kuncinya adalah apakah partai non-Kim ini iman politiknya goyang-goyang ataukah terus konsisten. Per hari ini saya termasuk yang hakul yakin iman politiknya sudah goyang-goyang, Livi. Sudah. Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai, ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini. Jadi keislamannya berkurang banyak, Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya, dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Politikus Fahri Hamzah di akun X Fahri Hamzah menyatakan, hentikan menggunakan warga Jakarta untuk menuju istana. Pernyataan Fahri tersebut memunculkan sejumlah tanggapan, termasuk dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Diketahui, Fahri Hamzah merupakan politisi Partai Gelora yang dalam Pilpres 2024 merupakan pendukung dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Said Didu merupakan mantan staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014 lalu yang aktif di dunia media sosial. Di Pilpres 2024, Said Didu termasuk yang mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Fahri juga menyebut, gubernur yang mempunyai ambisi menjadi presiden 2029 tidak fokus membangun dan mensejahterakan warga setempat. Provinsi tidak menjadi lebih baik jika gubernurnya mempunyai ambisi menjadi presiden Indonesia yang akan datang. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya, Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah, gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI, kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia. Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia maksudnya itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Menurut Fahri, jika seorang yang maju sebagai gubernur hanya ingin mengejar jabatan presiden 2029, rakyat yang akan menjadi korban, maka gubernur tidak akan fokus untuk mengurusi kesejahteraan rakyat dengan meminta bantuan pemerintah pusat, tapi justru sebaliknya berusaha berbeda, tanpa peduli rakyat menjadi korban. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku akan mempertimbangkan permintaan jaringan rakyat miskin kota untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Anies juga mengaku telah diundang oleh sejumlah parpol untuk membicarakan soal Pilkada 2024. Selain itu, Fahri juga sempat menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Ia menyebut Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik terlepas dari partai politik. Itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau Pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini, 70% uang beredar ada di sini, 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini.
Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan pengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi kita. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Ia kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya, justru orang yang ingin mematangkan demokrasi jalannya dengan memperkuat partai politik. Jangan merasa hebat sendiri. Menurut Fahri, partai politik siap menerima orang dengan berbagai karakter, mulai terkenal hingga banyak uang. Semuanya beragam, bisa masuk partai. Jangan ada orang merasa suci di luar karena tidak berpartai, tapi begitu ada kekuasaan mendekat ke partai. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Siapapun nanti yang dan yang lalu ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, itu harus dikoreksi. Kan saya dipilih rakyat katanya. Nah, itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat, karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia atas klaim punya rakyat. Betul. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur rasa. Ini yang tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan.